mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, pada kesempatan kali ini gue akan memberikan kalian sebuah asupan gizi dengan sebuah editan yang mantap jiwa. Wih, real banget bukan? Tapi sebelum mulai gue Wisnu mau ucapin selamat merayakan malam tahun baru dan jangan lupa beli nanas muda bagi kalian para manusia berbatang spek begundal. Makanya halalin blok. Oke, tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Cerita kemanu akalan ini dibuka dengan seorang bapak-bapak Facebook yang suka berbagi giveaway tanpa menanyakan udah komen be yourself and never surrender apa belum. Dan kala itu datanglah si lampir yaitu istrinya, panggil aja Luna, dimana ia tak terima barang-barangnya di giveaway kan tanpa mengetik be yourself and never surrender. Sehingga ia pun langsung mengambil barang-barang giveaway itu lalu masuk ke dalam rumah dan saat di dalam... Ini baju-baju ibu yang nggak dipakai lagi ya bu ya? Daripada nggak dipakai, mending buat saya aja bu. Ini pas loh di badan saya. Pembantunya tengil bet cuy. Mendengar itu cocot Luna seketika aktif memberikan ceramahnya. Apalagi ketika melihat builder satunya begitu lemas saat menggosok-gosok daki di lantai. Luna pun sampai memberikan ia tutorial, namun rupanya alasan builder ini lemas akibat sedang tak enak badan. Jangan kayak orang nggak makan. Awas kalau nggak bersih, saya pecat kamu. Kala itu builder satunya pun langsung membuatkan emak ini teh manis senyuman ketika dapat musuh boot di tier mitik. Tapi Luna yang melihat pembantunya bikin teh, aduh. Ternyata ini toh yang tukang ngabisin gula. Sebelumnya gulanya tuh segini nih. Buset, sampai ditandain. Pelitnya melebihi mama ketika anaknya ngambil Kinder Joy. Di sana emak ini pun meminta di giveaway-kan obat karena belum gajian, bahkan tak punya uang untuk beli obat. Dan kalian tahu apa jawaban Luna? Iya, nanti saya kasih obatnya ya. Tapi kamu harus ingat dan catat atas kebaikan saya. Dicatat dong, ya positif corona aja ya. Mungkin nanti pas mati itu catatannya mau ditukerin buat ngurangin siksa neraka. Nah, saat Luna mencari obat, ia pun menemukan obat kedaluarsa sejak tahun 2016, sedangkan film ini dirilis tahun 2018. Wah, itu obat apa racun, oi. Tapi Luna yang bodoh amat, yang penting obat, ia pun tetap menggiveaway-kan obat itu ke pembantunya dengan tutur yang sangat ramah lingkungan, hingga membuat pembantunya seperti ingin melayang ke surga mendengar tutur dari Luna. Alhamdulillah. Tumben-tumbenan Bu Laras baik sama saya. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Iya. Obat ini udah 2 tahun gak ada luasa. Hampir ke-delete dari dunia, untung maki immortal. Malam harinya ketika keluarga orang kaya ini makan, ia pun memanggil pembantunya untuk memakan sisa makanan mereka yang kebetulan tersisa ceker ayam beberapa biji. Kok Narti makan cuma dikasih ceker ayam? Masih bagus, nggak aku kasih tempe. Lah, enakan tempe daripada ceker ayam. Lalu dari luar ngesponlah Dik Luna yang datang untuk meminjam uang senilai 2 juta rupiah dengan menggadaikan perhiasannya ke Luna, sehingga Luna pun memberikan pinjaman tersebut dengan syarat setiap menit bunganya bertambah melebihi bunga pinjol ketika telat bayar. Makanya nggak usah pinjol blok. Ketika udah dapat pinjaman, adik Luna bernama Sasa pun akhirnya bisa pulang menemui anaknya yang belajar hanya mengandalkan pencahayaan lilin akibat Sasa belum bisa bayar tagihan listrik. Belum bayar listrik tapi itu alis? Hasil sulam kah? Miskin tapi glowing. Di sisi lain emak ini pun semakin menjadi-jadi sakitnya karena terkena tremor yang sangat parah. Ya mungkin mentalnya kena mental sehabis minum obat kedaluarsa 2 tahunan. Hasil builder satunya pun langsung merekomendasikan Luna untuk membawa si opah Upin Ipin ini ke rumah sakit, tapi tentunya ditolak. Sedangkan suaminya yang baik tak membegundalkan, hanya bisa pelangap-longo mau-mau aja menuruti apa kata istrinya. Aduh, suami kok takut istri, lemah. Nah, keesokan harinya, si opah pun terpaksa dipulang kampungkan daripada sakit lalu wasted di rumah majikannya begitu saja takut jadi angker. Bahkan saat si opah pulang kampung, uang gajinya langsung dipotong oleh Luna dan diberikan hanya 200.000. 200 aja cukup? Iya, cukup. Kalau gitu saya mohon pamit mau pulang kampung. Terima kasih Bu, Pak.
Bisa-bisanya Jono cuman bisa AFK. Mau berbuat kebaikan tapi terhalang istri. Rugi dikasih 2 tangan yang bisa dikepalkan kalau nggak dipakai baku hantam. Lombok lah dapat duit aku. Namun baru aja berjalan sekitar 1000 cm persegi, datanglah Carrie yang langsung menyerempetnya membuat si Opa seketika terkapar di tanah lalu sadica oleh para minion. Mereka pun langsung memvonis si Opa telah wasted dari dunia, hingga berita kecelakaan ini sampai diliput oleh sebuah media yang tentunya auto membagongkan Jono mendengar nama pembantunya telah wasted beberapa menit yang lalu. Korbannya jalan dari sana. Setelah itu datang mobil bak terbuka. Tapi mobil itu tidak salah. Bapaknya lah nggak salah. Udah jelas-jelas itu mobil buta map makanya sampai nyerempet orang. Tapi si Luna yang bodoh amat dan menolak disalahkan, ya biasalah woman. Cangkem Jono pun langsung ngebacot meskipun ujung-ujungnya ia hanya bisa terdiam meratapi nasibnya yang tak memiliki damage dalam menghadapi si Luna. Ciri-ciri kena guna-guna disuruh apa aja nurut. Nah ketika hari udah berganti tipe, Luna pun mendatangi Sasha yang udah jatuh tempo tak bayar-bayar hutang, dimana meskipun Sasha beralasan uangnya ditelep oleh tikus berdasi atau bahkan uangnya habis karena dipakai modalnya, si Luna tetap kukuh menagih hutangnya sampai-sampai si Luna nekat mengambil motor Beat Turbo Sasha untuk menutupi utang yang telat dibayar. Modal minjem uang 2 juta malah dapat motor. Para debt kolektor pinjol ketar-ketir melihat ini. Setelah mendapatkan jackpot motor, Luna yang pulang sambil membawa Beat Turbo pun langsung membuat Jono bagong karena takut sifat emaknya dijipla abis oleh anaknya. Tapi kalian tahu apa jawaban Luna? Aku tuh nggak mau, Mas. Kalau Desi itu dibodohin. Lagian, Mas, jadi manusia itu jangan merugi. Dikira hidup selalu untung apa ya? Ciri-ciri manusia yang perlu memiliki teman pengguna kakek Zeus. Di hari yang sama, Luna yang sedang bersantui, ia pun kedatangan minion sambil membawa ember, di mana kedatangannya untuk meminta air, namun tentunya, ya apalagi kalau nggak disuruh bayar. Mesin pompa air di rumah saya lagi rusak. Ya boleh aja kalau mau minta air, tapi bayar per embernya. Tapi Bu, saya nggak punya uang. Sudah menjadi hal yang lumrah ya guys, itu alis dipermak, bibir digincu. Bulu matanya apalagi, widih. Tapi bisa-bisanya bilang gak punya uang, gaya elit ekonomi asyik. Akibat tak punya cuan, si minion pun langsung diki dari sana. Apalagi di hari itu juga Luna ada jadwal meet and greet bersama para teman kam seupainya. Karena para mama Facebook ini bisa-bisanya percaya harga baju Luna begitu fantastis. Gak sembarangan bisa beli baju seperti ini. Jeng, kalau bukan orang kaya, nggak bakalan ada yang bisa beli baju seperti itu. Ya iyalah. Baju ginian, paling juga belinya dari keranjang kuning, terus bayarnya pakai hasil mulung koin. Tapi rupanya ketika Luna izin ke toilet untuk boker, aduh, ya beginilah cerminan para penduduk Wakanda. Hobinya pamer kekayaan, duitnya banyak, tapi duitnya minta ampun. Sangat real banget bukan? Bermuka dobleh adalah ciri khas emak-emak Wakanda. Di sisi lain, saat Jono di rumah sendirian, ia pun tak sengaja membongkar isi koper milik istrinya. Dan begitu terbagongkannya ia melihat barang-barang yang masih bagus tapi tak terpakai. Namun beroja ingin disedekahi, berflikerlah Luna ke sana untuk menyumbangkan cocotnya yang tak mau barang-barang miliknya di-giveaway-kan. Tapi ini kan barang-barang udah lama, Laras. Harus tersimpan rapi di lemari. Kapan mau dipakai lagi, Laras? Nggak bisa. Kebiasaan woman bilangnya nggak punya baju padahal bajunya segudang. Kala itu dari luar ngesponlah Sasha yang datang untuk meminta tinggal bareng di rumah Luna akibat dirinya sudah dikik dari kontrakan setelah telat bayar sekitar 1 abad. Alhasil dengan terpaksa si Luna akhirnya mau menampung 2 NPC GTA ini tapi dengan syarat harus tidur di gudang. Bahkan beralaskan lesehan karpet. Udah kayak makan di angkringan aja nggak tuh? Emangnya kamar tamunya kenapa Bu? Daripada kamu tinggal di jalanan kayak gembel, kan lebih baik di sini. Iya, lebih baik di sini jadi gembelnya ketimbang di jalan, gitu kan? Nah, malam harinya beroja tinggal sehari di rumah Luna, malah nyelonong duduk.
Kids. Luna yang tak terima melihat ada bocil kematian duduk di meja yang ia beli seharga uluwati kalian. Ia pun mengusir anak Sasa dari sana, menyuruhnya makan di belakang. Itu pun jika masih ada makanan yang tersisa. Manusia langka. Kejamnya langka cuy, kayak di film dongeng. Dan baru aja berbuat sebuah kebegundalan ke saudara kandungnya sendiri, perut Luna pun tiba-tiba tercenat-cenutkan seperti genderang mau terang, di mana saat dicek oleh Bu Dokter ini, wah udah nggak jadi ketua politik lagi ya Bu. Luna pun divonis setelah terkena kanker usus. Dari hasil USG, istri Bapak terkena kanker usus Pak. Harus banget ya pakai efek jerak jeduk gitu. Mendengar itu, Jono pun menyuruh agar si Bu Dokter melakukan pemeriksaan re-again karena mungkin hasilnya salah. Tapi si dokter menolak karena akurasi pengecekannya pasti akurat, apalagi mengingat si Luna memiliki latar belakang seorang begundal. Makanya, jangan jadi begundal biar nggak di-giveaway-kan penyakit. Kala itu setiap harinya si Lunanya merintih kesakitan karena merasa ada yang seperti sedang melakukan tarik tambang dengan ususnya. Bahkan kini ia hanya bisa AFK di kasur sampai-sampai rela menjual segala perhiasannya hanya demi pengobatannya. Ciah, rugi kayak ujung-ujungnya uang dipakai berobat. Nah, singkat waktu setelah 9 bulan menjalani pengobatan berturut-turut, kondisi Luna pun semakin parah akibat seluruh jaringan sel kankernya sudah tersebar meet and greet menuju paru-paru. Sayangnya obat dan kemoterapi tidak berpengaruh apa-apa, Bu. Lah, kalau kayak gitu ngapain suruh kemo sama minum obat, kocak? Di sana Luna pun juga diberitahu kalau umurnya tersisa 6 bulan lagi. Buset, ketemu galungan sekali langsung koit. Hingga membuatnya menjadi tambah terpanikan. Terlebih lagi harta yang cuman tersisa di keluarga mereka hanyalah rumah dan kebun sawit seluas pembangunan di IKN. Hari itu juga Jono pun terpaksa harus menjual rumah satu-satu miliknya untuk biaya begundal istrinya. Ya elah, udah dikasih tahu umur lagi 6 bulan. Rugi jual rumah, oi. Apalagi sesudah menjual rumah, si Jono harus terkena bacotan dari cangkem Luna karena dirinya tak kunjung-kunjung sembuh, sementara sedikit demi sedikit uang penjualan rumah udah ambles. Tak berselang lama, datanglah Bu Pian yang ingin berbicara empat mata dengan Jono, di mana ia langsung mengungkapkan kalau Luna sudah divonis meninggal tapi belum juga meninggal, sementara kondisi sakitnya tak juga bisa membaik. Mengikuti tutorial dari Nolan ini sih di video kemarin yang ini. Tutorial agar tak jadi meninggal. Mendengar itu Jono pastinya kaget karena udah siap-siap menjadi duda Fir'aun. Bahkan ia langsung menuju masjid untuk beribadah, berharap dirinya lebih dulu dibanet dari dunia akibat tak mampu menjadi duda tanpa memiliki kegut rekeningan untuk memikat para janda di luaran sana. Hingga setelah 15 tahun berlalu, doa dari Jono pun akhirnya terkabulkan, di mana ia tiba-tiba diceritakan sudah wasted begitu saja. Bahkan di sana juga terlihat anak Jono yang sudah besar bernama Tia menemani proses pemakaman bapaknya sampai selesai. Bahkan bisa-bisanya orang lagi berduka, para mama di sana malahan menggosipi Jono meskipun gosipnya sangat ramah lingkungan. Madam Marma, orangnya baik, kena serangan jantung. Teori dari mana itu woi? Serangan jantung ciri-ciri orang baik? Ya walaupun Jono emang baik sih. Setelah proses pemakaman bapaknya, kini Tia pun hidup bersama maknya yang belum juga wasted karena terkena kutukan tak bisa mati meskipun ia sangat ingin nge-fly ke neraka. Kenapa kita nggak sama-sama aja, Mas? Oh, tidak bisa. Beda server, Bu. Mending nonton Siksa Neraka dulu deh, Bu, biar ada bayangan nanti pas di sana. Nah, saat malam harinya, si Tia yang sedang mempelajari buku jago bahasa Inggris dalam satu malam, ia pun mendengar sebuah suara dari kamar emaknya, di mana saat ke sana ia pun sudah melihat emaknya jatuh menggelebuk, sehingga saat dibawa ke rumah sakit, buset dah. 15 tahun ini wajah Bu Pian kagak berubah. Gue kira dia udah jadi anggota DP. Canda. Kala itu saat dirawat dan akan diberikan obat, cangkem Tia pun auto ngedumel setelah mendengar harga obat emaknya. Bahkan ia meminta agar emaknya tak jadi dirawat di rumah sakit dan ingin dipulangkan begitu saja supaya meminimalisir pengeluaran keuangan. Kan dari dulu ibu yang selalu ngajarin aku biar gak boros. Ibu kan dulu uang itu harus disayang. Jadi aku mau bawa ibu pulang.
Mamam, didikan anak dari kecil jadi begundal sih, gedenya lebih jago kan cangkemnya. Tak berselang lama, Luna yang kesakitan, ia pun tiba-tiba didatangkan tamu seorang pria berjas hitam yang membuat mata kalian auto sakit mata ketika melihat efek JJ-nya. Ya, makasih editor Mayan buat olahraga mata. Setelah efek tersebut, Luna yang udah dipulangkan dan baru aja bangun, ia pun sudah menerima makian dari anaknya akibat si Luna tak sengaja pipis di kasur. Bahkan meskipun sudah dilerai oleh pembantunya dengan kata-kata mutiara, kalian tahu apa jawaban Tia? Gak usah so nasehatin aku ya. Aku kayak gini itu, ya ibu aku sendiri yang contohin. Aku belajar dari ibu. Bener kan, Bu? Luna bilek, perasaan gue ngajarin cara jadi pelit aja dah. Tapi kenapa ini anak lebih durhaka daripada gua? Selesai perbacotan itu, ketika Tia mencaplokkan makanan ke cangkem emaknya, datanglah 2 minion gabut ke sana hanya untuk GB dosa. Sakit 15 tahun dah, meninggal juga. Padahal kan suaminya udah lama meninggal. Bukannya doain tetangga biar sembuh, malah ngarep tetangga nyusul suaminya. Kala itu ngesponlah Dede Inoen setelah hilang di hutan Amazon berabad-abad untuk meminta sedekah nasi padang. Udah 3 hari belum makan. Suruh siapa kamu gak makan 3 hari? Ya nggak gitu konsepnya. Ingat guys, kata-kata Pak Prabowo. Karena kita tidak punya uang. Di sana tentunya si Tia langsung mengusir Dede Inoen versi grafik FF dari rumahnya hingga sebuah editan yang melebihi kerealistisan Marvel pun langsung terjadi. Wow, sangat realistis ya guys. Si Tia yang tiba-tiba kegencet ranting pohon, ia pun tiba-tiba tak sadarkan diri, bahkan saat dicek oleh emaknya, rupanya si Tia sudah wasted, menuju alam baka menyusul bapaknya, lalu saat bibinya meminta tolong ke para minion emak-emak ini, aduh. Anaknya juga ikut gak benar, matinya ya kayak gini. Pengen gua tampol cangkem mama kayak gini, lemes banget cangkemnya. Ketika penguburan Tia, si Luna yang tak bisa ikut, ia pun hanya bisa AFK di pojokan kamar sambil merenung meratapi nasibnya yang tak kunjung juga mati. Lalu dari belakang datanglah saudaranya yang menyemangati Luna dengan berkata semoga cepat mati, hingga akhirnya kata-kata itu pun beneran terjadi. Itu nyawa Luna mau keluar dari raganya cuy, kelihatan goyang-goyang. Nah singkat cerita, ketika pemandian Luna, air keran di sana pun tiba-tiba berganti skin seperti skin Brody. Sampai akhirnya si Sasa terpaksa mencari air sedekah hingga keliling dunia. Tapi balik-balik malahan membawa air mineral inisialnya Aqua yang labelnya dicopot takut kena endorse gratis. Acuaks. Tapi sayangnya ketika air yang jernih itu dituangkan ke badan Luna, ajaib banget cuy, bisa berubah. Aduh, pesulap merah ketar-ketir lihat adegan ini. Setelah segala usaha dilakukan agar Luna bisa dimandikan, kini saatnya tibalah proses peng-OTW-an kerana Luna menuju siksa neraka, di mana baru aja mau OTW, mobil ambulans yang membawa kerana Luna pun tiba-tiba remnya blong. Remnya blong bu, ada mobil lagi. Bisa-bisanya itu jalanan kayak di Lampung rusak parah. Masa kagak bisa berhenti mobilnya? Karena Luna yang tahu remnya blong, ia pun langsung keluar dari sana memilih untuk OTW pemakaman secara mandiri. Namun sayangnya, ia malah nuncep saat baru OTW. Aduh, kenapa harus efek flashnya di mana-mana, weh? Padahal mereka di belakang loh. Kenapa panik lihat kerandanya hilang? Nah singkat waktu saat mereka sudah menemukan keranda Luna dan bisa lanjut ke pemakaman, ketika proses penguburan Luna muncullah sebuah tragedi di mana liang lahatnya tiba-tiba menyempit hingga mengharuskan para builder COC menggali makam kembali untuk mengubur Luna. Namun hasilnya tetap sama, bahkan muncullah ulti Valley yang menyegarkan para ketek-ketek burket di sana karena saking berkeringatnya mereka menggotong keranda Luna dari Sabang sampai Merauke. Lalu dengan terpaksa jenazah Luna terkubur mati-mati di dalam liang lahat akibat para minion tak mau mengeluarkan jenazah Luna takut ikutan terkubur. Apalagi di sana mereka pun disuguhkan sebuah editan yang cukup menggeleng-gelengkan kepala. Mata kalian sakit gak sih lihat efeknya? Dan film ini pun ditutup dengan jenazah Luna yang diaben berpindah server ketika di neraka. Bahkan ketika kameramen menyorot dengan cara terbang di atas awan,
Sebuah tembakan petir pun merobohkan pohon, membuat kameramen terbang semakin jauh menuju yang tak terbatas dan tidak mungkin melampauinya. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah lupa bayar BPJS jika sudah kaya, karena jika tak daftar dapat dipastikan sekali terkena penyakit auto kismin. Real banget sih. BPJS membantu banget cuy. Ya walaupun banyak oknum-oknum yang speknya judes-judes sih. Tapi bodo amat lah, yang penting gratis terus sembuh. Dan intinya, stay wakwa guys.